Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqina fid din wa alimna ta'wil amma ba'd. Di surah 36, surah Yasin, ayat yang ke-36, Allah berfirman, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya berpasangan. Ada malam, ada siang, ada sakit, ada sehat. Nah, kali ini kita ingin fokus bagaimana sikap yang tepat kalau kita menghadapi salah satu jenis ujian Allah berupa sakit. Ujian yang tidak menyenangkan itu disebut musibah. Nah, salah satu jenis musibah adalah sakit. Nah, tapi kita mesti ingat bahwa ketika sakit, Al-Quran mengabarkan wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ini adalah ucapan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di mana beliau mengatakan, apabila aku sakit, dialah Tuhan yang menyembuhkan. Ini berita gembira dan penting khususnya bagi saudara kita yang di hari-hari ini sedang mendapatkan musibah atau ujian sakit. Salah satu sikap yang harus kita hindari ketika kita sedang sakit adalah menyalahkan diri sendiri. Demikian juga ketika kita melihat saudara kita yang sedang sakit, tidak sewajarnya kita menyalahkan orang tersebut. Sering kita dengar ungkapan misalnya kalau sedang sakit, ada yang bertanya, ya Tuhan, apa dosaku? Bertanya tuh. Demikian juga orang lain menjudge, misalnya kalau ada orang sedang mendapat musibah, termasuk sakit, dia akan bertanya, kesalahan apa yang telah kamu lakukan kok sampai mendapatkan ujian sakit seperti itu? Sekali lagi, ini bukan sikap yang bijaksana. Memang itu adalah salah satu tabiat manusia. Salah satu sifat negatif manusia itu diabadikan Al-Quran di surah nomor 89 ayat 15 dan 16, di mana Allah berfirman, fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman. Manusia itu kalau dia sedang mendapatkan kesuksesan, ya dia berkata, ini adalah jerih payahku dan Tuhan sayang kepadaku. Wa ammal insan idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqul rabbi ahanan. Sebaliknya, kalau dia sedang mendapat kesulitan, mendapatkan musibah, dia menganggap dan berkata, Tuhan telah menghinakanku, memarahiku. Maka Allah katakan, kalla, sekali-kali tidak demikian halnya. Maka bagi saudara kami, saudara kita yang sedang mendapat cobaan sakit, jangan berkecil hati dengan menyalahkan diri sendiri. Jangan menghabiskan waktu untuk kemudian menganggap diri telah berbuat dosa, telah berbuat kesalahan yang besar. Ingat, salah satu yang Allah perintahkan untuk dikabarkan seandainya kita punya kesalahan, apa itu? Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Di surah 15 ayat 49, kabarkan kepada hambaku, aku ini maha pengampun, lagi maha penyayang. Kalau hambanya berbuat khilaf, sepanjang hambanya mau datang dengan baik-baik, akan diterima seluruh tobatnya itu. Maka sekali lagi, atas sakit yang diderita atau yang mungkin juga terkadang kita, yang harus kita lakukan nomor satu adalah kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Meyakini semua ketetapan Allah yang menimpa kita itu adalah baik. Penegasan ini kita lihat di surah 4 ayat 79, di mana Allah berfirman, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Segala kebaikan itu berasal dari Allah, sedangkan keburukan itu adalah dari kesalahan manusia dalam menyikapinya. Keinginan manusia kalau bisa pengennya itu ya sehat terus, tidak ada sakitnya gitu kan. Tapi kalau seandainya Allah berikan hal seperti itu, maka tetap saja manusia akan bersikap melampaui batas. Maka ketetapan Allah dengan mengizinkan satu bentuk sakit terjadi, penyakit mewabah, pasti ada hikmah kebaikannya. Karena apa? Karena segala yang berasal dari Allah itu adalah baik. Yang salah, yang buruk adalah cara manusia menyikapinya. Ketika seseorang mendapat ujian sakit, dia sanggup untuk bersabar, dia sanggup untuk berprasangka baik, maka itu Rasulullah mengatakan SAW bersabda apa? Menggugurkan dosa-dosa. Maka sahabat Abu Bakar As-Siddiq misalnya, itu ketika beliau sedang sakit, terus kemudian didoakan oleh sahabat yang menengoknya agar diberi kesembuhan, beliau tidak berkenan. Justru malah bertanya, kenapa engkau doakan aku sembuh? Toh sakit ini kalau aku sabar menerimanya, akan menjadi pahala buat hidupku.
Artinya apa? Yang terpenting adalah bagaimana sikap kita, cara kita menghadapinya. Bukan berpikir tentang apa yang menimpa kita. Karena percayalah, sepanjang kita berikhtiar, kalau sedang sakit, tugas kita hanya untuk berikhtiar. Tidak wajib sembuh. Kalau kita sudah berikhtiar sungguh-sungguh, sembuh atau tidak sembuh, itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ikhtiar maksimal, dan salah satu bentuk ikhtiar yang diajarkan Al-Quran, di samping berobat apa? Berdoa. Maka Al-Quran mengabadikan salah satu doa dari seorang nabi, yaitu Nabi Ayub alaihissalam, di surah nomor 21 ayat yang ke-83. Apa itu doanya? Wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyadzur wa anta arhamur rahimin. Dan Ayub berdoa mengadu kepada Allah, ya Tuhan, aku sakit, Engkau Maha Penyayang. Maksudnya apa? Anugerah kesembuhanku. Dan ingat, Allah tidak akan pernah mengecewakan setiap permohonan hambanya. Maka untuk saudara kami yang sedang mendapat cobaan sakit, tetaplah optimis dan terus memohon kepada Allah, kiranya sakit itu akan membawa kebaikan. Dan semoga kita juga senantiasa dilimpahkan kesehatan yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berharap bahwa apa yang Anda lihat ini semua bukan hanya memberikan Anda ketawa-ketawa doang, tapi juga ngasih Anda ilmu yang luar biasa yang mungkin belum Anda dapatkan atau belum ada informasi seperti itu. Dan saya akan nemanin Anda di setiap sahur, setiap harinya. Pasti dengan hal-hal yang menarik juga yang ngasih Anda pengetahuan lebih, bukan untuk disebarkan jadi hoax, tapi untuk diberitahukan kepada teman-teman semuanya. Ada satu hal yang paling penting. Yang pertama adalah kita ada di bulan Ramadan. Nah, di sini kita belajar untuk menahan emosi, kita belajar untuk lebih sabar dan sebagainya. Ini mungkin adalah momen-momen yang paling bagus untuk umat muslim di Indonesia dan dimanapun untuk melawan COVID-19. Dan tadi Anda dengar bahwa sebenarnya puasa pun baik sebenarnya. Selama Anda bisa menahan imun tubuh Anda lebih baik lagi. Jadi selamat berpuasa di bulan Ramadan yang indah ini. Saya nyebut indahnya agak-agak sedih, tapi tetap indah pastinya, karena puasa, karena beriman itu ada di dalam tubuh, dalam diri kita sendiri, dalam pikiran kita sendiri, tidak terganggu oleh objek-objek lainnya. Jadi selamat berpuasa buat Anda semua, dan mudah-mudahan kita belajar dalam episode ini bahwa kita boleh waspada dan kita harus waspada, apalagi melawan pandemi ini. Tapi satu hal yang kita tidak boleh, panik. Kita tidak boleh panik, karena panik akhirnya larinya merugikan, tapi waspada larinya adalah positif. So, mari kita semua waspada, tapi hilangkan panik di bulan Ramadan ini. Saya Didi Kobusye, dan jumpa lagi besok. Nggak patuh nih Fred. Kenapa? Gak boleh kemana-mana, kita tetap di rumah dong. Nggak boleh mudik, PSBB taati dong. Mendingan di rumah nonton Jendela Ramadan.